Baik Pak, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber untuk tugas wawancara kami. Jadi Pak, kami mengangkat masalah ini terkait kebocoran data yang tahun lalu dialami oleh masyarakat Indonesia, eh, yakni pembuatan data, kebocoran data NIK dan lain sebagainya. Jadi menurut Bapak, apakah masalah ini penting Pak? Ya, masalah itu penting karena itu kan persoalannya data pribadi gitu kan. Selanjutnya, berdasarkan masalah tersebut, jika melihat ke sekeliling Bapak, apakah masyarakat di sekeliling Bapak juga menganggap masalah itu penting? Penting juga Pak. Iya, karena kan data pribadi itu seperti ini, nama ibu kandung, nama kita pribadi gitu kan, itu erat kaitannya dengan perbankan. Apalagi masyarakat sekitar hampir seluruhnya lah kita di perkotaan ini semuanya menggunakan perbankan baik secara offline, yaitu tabungan. Menurut Bapak, kebijakan tersebut apa perlu digantikan? Kebijakan di mana nih? Ketentuan dari itu bukan digantikan lebih tepatnya ditambah. Ya. Kalau digantikan ini kan seakan-akan sudah tidak efektif gitu kan. Nah, seperti itu konsepnya. Kalau saya katakan semakin tinggi penggunaan teknologi maka akan semakin tinggi tingkat kecurangan. Itu dasar dasar filosofinya gitu kan. Maka kalau hari ini regulasinya ada hukuman, mungkin ke depan regulasinya harus bertambah. Misalnya insentif, bisa saja motif orang melakukan kecurangan karena dia tidak puas dengan insentif yang dia diterimanya. Gitu. Sehingga dia melakukan pembocoran data, dihukumlah si oknum ini. Namun ke depan kalau bisa dikasih insentif, dia bikin basis data nih, gitu. Ini dikasih insentif yang besar, yang lebih gitu kan, dari harga pasar atau dari bahkan pejabat yang ada di situ, ya mungkin dia akan bisa lebih komitmen. Jadi tidak tepat kalau rasanya diganti, gitu. Tepat itu ditambah, gitu, dengan insentif sebagainya. Silakan. Berdasarkan kebijakan yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat ataupun silang pendapat dalam masyarakat? Pasti. Gitu. Perbedaan pendapat itu sebuah rahmat. Itu harus kita pahami bersama, gitu kan. Bukan menjadi perpecahan. Gitu kan. Jadi kalau saya mengatakan hukuman yang dulu kita laksanakan, mungkin pihak lain memberikan usulan atau kebijakan yang berbeda. Silakan aja. Gitu. Kebijakan saya dengan pola pikir saya, kebijakan lain dengan pola pikirnya. Nah ini sebaiknya perbedaan ini menjadi rahmat, saling melengkapi. Gitu. Terus, itu saja. Baik Pak, cukup sekian pertanyaan wawancara kami. Terima kasih atas persediaannya ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada sesi wawancara sore hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Andi karena telah mau menjadi narasumber untuk tugas mata kuliah pendidikan Pancasila kami. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sayyidah Latifah Hanum sebagai moderator dan sekaligus penanya pertama. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa rekan-rekan saya, di antaranya terdapat Agnes Avenia Utabaru sebagai penanya kedua, Fitriyanti Novianti Munte sebagai penanya ketiga, Nurhalija sebagai penanya keempat, Sumila Sari sebagai penanya kelima, dan Juma Everta Tarigan sebagai penanya keenam. Jadi sebelum sesi pertanyaan atau sesi wawancara dimulai, saya akan menjelaskan sedikit terkait masalah yang kami angkat. Di mana kelompok kami mengangkat masalah terkait kasus pembocoran data yang dilakukan oleh salah satu oknum dan menyebabkan data sebesar 87 GB masyarakat Indonesia itu tersebar. Nah, data-data tersebut berisi NIK, provider telekomunikasi, nomor ponsel, nomor registrasi, dan juga terdapat data-data pribadi para petinggi pemerintahan yang juga ikut tersebar nih. Nah, berdasarkan masalah tersebut, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bang Andi. Menurut Bang Andi, penting nggak sih masalah tersebut pada bidang pertahanan dan keamanan? Dan bagaimana relevansinya pada era 4.0 dan juga Society 5.0? Baik, izin jawab. Masalah tersebut sangat penting dan relevansinya dengan Pancasila di zaman 4.0 dan 5.0 ini. Dengan semakin canggihnya teknologi, maka kita sebagai warga negara
harus bersatu sesuai dengan yaitu Persatuan Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bang Andi atas jawaban yang sangat baik. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh penanya kedua kepada Agnes Safenia Huta Baru. Saya persilakan. Berdasarkan masalah yang sudah kita sebutkan tadi, kalau melihat perspektif Abang, apa masalah tersebut juga dianggap penting oleh masyarakat? Baik, izin menjawab. Untuk masalah tersebut, melihat dari masyarakat, itu juga menjadi masalah yang penting. Karena siapa yang mau pribadinya bocor ke orang yang Oke, itu saja Bang. itu saja. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada penanya Agnes Safenia Huta Baru dan juga Bang Andi atas jawaban yang sangat baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nur Halizah, Ralat Fitrianti Nurfianti Munte. Kepada Fitri, saya persilahkan.